Belajar dari karakter toke. Toke itu binatang yang banyak ditakuti, terutama sama cewek-cewek, termasuk saya. Saya juga takut toke, dan kalau ngeliat toke, aku tuh punya pikiran kalau si toke tuh akan loncat ke kepalaku. Padahal si toke nemplok di atas tembok tuh mungkin dia lagi nyari makan, atau lagi jalan-jalan. Tapi gak tahu kenapa, walaupun si toke cuma diam, aku tuh takut. Dan ini tuh menarik banget, dan kalau dipikir-pikir, sebenarnya bisa loh kita belajar dari karakter si toke, agar bisa ditakuti. Yang pertama, gak banyak tingkah. Toke itu gak banyak tingkah, paling merayap dikit, dapat makan, perut kenyang, terus pulang. Mungkin kadang-kadang dia nyari pacar, terus pulang. Toke juga seringnya diem di tempat, memperhatikan sekitar. Kadang juga kita yang ngeliat tuh kayak bingung, ini tuh toke tuh masih hidup atau udah mati sih, karena saking diemnya gitu. Tapi ya, sekalinya kita ngeliat toke, kita tuh takut. Walaupun kita sadar antara aku dan toke tuh gak saling kenal, bahkan belum pernah ketemu sebelumnya. Ada perasaan kalau si toke ini akan nyerang ke aku, dia akan jatuh ke kepalaku, masuk ke baju, dan gigit. Itu yang ada di pikiranku. Dan ini tuh menarik banget buat dianalisa kenapa aku bisa takut terhadap si toke yang padahal cuma diem aja. Dan menurutku ya kalau dilihat-lihat, karakter gak banyak tingkah ini sama dengan orang-orang yang aku takuti juga. Coba deh lihat orang-orang yang kamu takuti, mau guru, dosen, atau bapakmu. Kebanyakan ya orang-orang yang kita takuti itu mereka gak banyak tingkah. Mereka tuh pemerhati. Bener gak sih? Yang kedua, bersikap dingin. Toke itu sikapnya dingin, cool gitu, kayak kulkas 2 pintu, jarang bersuara, gak banyak gerak, gak kayak binatang lain. Gak kayak kucing yang suka nyolong makanan, gak kayak burung yang suka pup sembarangan. Toke tuh beda, sekalinya gerak, kita yang takut. Ini tuh juga sama kayak karakter orang-orang yang kita takuti. Saya tuh sering ngeliat orang-orang yang berkarakter kuat gitu, yang saya takut, kayak dosen killer atau guru killer atau bapak-bapak killer gitu. Mereka tuh kayak punya sikap yang dingin, cool gitu, kayak kulkas. Dan gak tahu kenapa ya kalau kita ngelihat karakter itu, kita tuh takut ngelihatnya, kayak segan gitu. Bener gak? Yang ketiga nih, irit bersuara. Suara toke itu bisa didengar di waktu tertentu aja. Seringnya malam hari, dan itu pun cuma beberapa kali. Bahkan kita sering dengar suaranya doang, tapi penampakan tokenya gak tahu ada di mana. Ini juga sama persis dengan orang yang kita takuti. Tentang rumor misalkan, besok sehari penuh kelas akan diisi sama guru matematika. Sebagai siswa yang takut matematika dan tahu kalau guru matematika itu killer, kita tuh udah pontang-panting kayak males gitu, kayak males banget gitu untuk menghadapi hari besok, padahal hari besoknya belum. Dan omongan tentang rumor bahwa besok akan diisi sama guru matematika pun belum tentu, itu kan cuman kabar burung. Orang-orang yang kita takut itu kebanyakan mereka tuh jarang bersuara, maksudnya jarang ngobrol gitu, kayak mereka tuh ngobrol seperlunya. Kalau ditanya baru dijawab, kalau enggak ditanya mah ya enggak ngejawab. Ya juga sih. Cuma saya tuh menangkap bahwa orang-orang yang kita takut itu kayak mereka membatasi untuk ngobrol basa-basi. Yang keempat, memiliki karisma. Toke walaupun menyeramkan, dia tuh tetap punya karisma. Warna toke tuh unik banget. Totol-totol polkadot, walaupun kayak agak jijik dikit ya, tapi tetap dia tuh punya karisma, punya daya tarik yang lain gitu. Kalau misalkan nih ada 3 pilihan, kita sejajarin, ada cicak, toke, sama komodo. Corak si toke tuh yang paling menonjol. Dan ini tuh juga sama karakternya dengan orang yang kita takuti, bahwa mereka tuh kebanyakan punya karisma. Mereka tuh punya daya tarik yang lain gitu, yang menarik, dan auranya tuh pasti beda. Serem tapi cool, tapi pokoknya mah the best. Yang kelima, misterius. Pernah gak sih mikir kenapa toke itu muncul di rumah kamu? Bingung gak sih sebenarnya toke itu munculnya dari mana? Datangnya kapan? Terus pasangannya siapa? Sering juga tuh aku ngeliat tiba-tiba ada anak toke di rumah. Terus mikir, nih kapan toke kawinnya? Ini juga sama dengan orang-orang yang kita takuti, bahwa orang yang kita takuti itu mereka tuh punya karakter yang misterius, susah ditebak, tatapannya tajam. Nah, itulah 5 karakter toke yang menurutku sama persis dengan orang-orang yang kita takuti. Nah, tujuannya apa sih kita mempelajari ini? Sebenarnya sih tujuannya adalah supaya kita belajar untuk ditakuti. Kenapa kita harus belajar untuk ditakuti? Ya seru-seruan aja sih.